Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Melihat kondisi Intan yang jauh berubah membuat mata Bu Mediana berkaca-kaca. Gadis yang dianggap sebagai adiknya itu telah membuat hatinya menangis. Dia kembali menutup pintu kamar, lalu menuju ke ruang tamu. Dia minum sedikit teh yang disuguhkan, kemudian berpamitan. Saya permisi dulu. Besok jam 9 malam saya akan kembali ke sini. Tolong besok siapkan bunga melati kantil secukupnya. Bunga melati kantil? Maksud ibu? Ayah Intan bertanya heran. Ada sosok kuat yang ikut Intan. Maaf, saya akan coba mengembalikan kondisi Intan dengan apa yang telah saya pelajari. Tapi hari ini adalah hari pantangan yang saya hindari. Jadi besok saya akan melakukan pengobatan itu. Tolong Bapak dan Ibu rahasiakan tentang apa yang saya miliki. Karena Bu Mediana seorang pendatang, maka tidak ada yang tahu tentang ilmu batin yang dimilikinya. Bu Mediana mengalami mati suri ketika berusia 14 tahun. Dan mati suri yang berlangsung hampir 5 jam itu merubah kebatinannya. Hal itu membuat dia mengerti dan mampu mengendalikan makhluk astral. Dan selama hampir 3 tahun, Bu Mediana menjadi tetangga Intan. Tidak pernah dia memperlihatkan kemampuan yang dimiliki. Tapi begitu melihat keadaan Intan yang memprihatinkan, dia tidak akan membiarkan kondisi itu berlarut. Dia siap dengan segala risiko di belakang hari. Intan menari sambil tertawa keras di dalam kamarnya. Sesekali bentakan marahnya terdengar mengerikan. Sementara Ibu Mediana sudah bersiap dengan bunga melati kantil di atas nampan yang disandingkan dengan beberapa persiapan lain. Tampak di sampingnya kedua orang tua, juga paman Intan yang kebetulan datang bertamu. Pintu kamar dibuka. Kembali teriakan Intan terdengar keras mengusir Bu Mediana. Pergi! Pergi! Ibu Mediana masuk sambil meletakkan nampan tersebut di atas meja rias. Dia mendekat pada Intan yang berhenti menari dan duduk di atas kasur. Matanya melotot memandang Bu Mediana. Perlahan, Bu Mediana memejamkan mata. Sejenak kemudian, kembali dibuka sambil mengikat kaki Intan dengan doa. Bu Mediana duduk dan mulai berdialog dengan sosok yang telah membuat Intan kesurupan. Sosok itu mengaku tinggal di bukit perkemahan penunggu Bong Cina
atau bekas kuburan Cina. Dia menjelaskan bahwa Intan telah mengganggu ketenangannya. Sesaat kemudian, terlihat Intan berontak, seolah akan melepas kakinya dari ikatan. Dia pun terjatuh dengan kepala terbentur lantai. Darah segar keluar dari keningnya. Dia pun kembali tertawa cekikikan. Sementara Ibu Intan yang terus menangis hendak mendekat, tapi dengan segera ditahan Bu Mediana. Disuruh mereka tetap pada tempatnya. Bu Mediana terus membujuk agar makhluk tersebut segera keluar dari tubuh Intan. Aku menyukai tubuh ini, wangi dan punya sifat yang bijak. Tidak boleh. Itu bukan tempat kamu. Kamu harus pergi. Jangan lagi kamu menyiksa raga adikku ini, ucap Bu Mediana dengan tegas. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan Intan. Tidak terasa, percakapan yang dilakukan Bu Mediana dengan sosok tersebut hampir 2 jam. Sosok itu juga menceritakan tentang tempat sekitar yang dihuni makhluk lain, termasuk beberapa orang yang mempunyai pesugihan. Bu Mediana terus membujuk agar makhluk itu segera keluar dan menjauh. Tapi sosok tersebut terus menolak. baiklah. Sepertinya kamu harus dipaksa keluar dengan cara kasar agar kamu pergi dari jasad adikku, ucap Bu Mediana yang mulai kehilangan kesabarannya. Perlahan, dia memegang pelipis Intan, diurutnya sampai ke belakang leher. Terlihat Intan meringis kesakitan. Bu Mediana menghentikan pijatannya, lalu menuju jempol kaki kiri Intan dan menekannya dengan keras. Intan kembali meringis kesakitan. tolong ambilkan air putih, lalu bacakan ayat kursi 21 kali untuk membantuku mengeluarkan makhluk ini, agar raga Intan tidak kesakitan dan tidak ada makhluk lain yang mencium aroma tubuhnya untuk dipakai lagi, ucap Bu Mediana pada ayah Intan. Air putih itu diambil, lalu dibacakan ayat kursi secara bersama-sama oleh orang tua dan paman Intan. Setelah selesai, segelas air itu diberikan pada Bu Mediana. Dengan segera, Intan disuruh meminum air tersebut. Tapi mulutnya terkunci. Dia tidak mau membuka walau sedikit. Bu Mediana menyuruh ketiga orang tersebut mendekat untuk membantu menopang tubuh Intan. Sementara ayahnya disuruh memegang air putih sambil bersiap untuk meminumkan pada Intan. Ketika Intan berteriak, usahakan air itu masuk ke mulutnya walau setetes, ucap Bu Mediana memberitahu ayah Intan. Bu Mediana memegang jari tengah tangan kiri Intan, lalu digenggamnya sambil ditekan. Saat itu juga Intan membuka mulut dan berteriak keras. Ayahnya yang sudah siaga langsung menyiramkan 1/4 gelas air ke dalam mulut anaknya. Seketika Intan menggelepar seperti kepanasan, lalu pingsan di tubuh ibunya yang menopang dari belakang. Allahu Akbar ya Allah, ucap Bu Mediana yang kemudian mengambil bantal untuk menidurkan Intan. Disuruh ibunya agar membisit telapak tangan Intan sambil bertasbih. Sesekali disuruh meneteskan air yang tersisa ke bibirnya sampai sadar. Intan telah teledor membuang sampah yang tidak disukai makhluk tersebut. Sampah itu tepat berada di bekas makam yang sudah hilang batu nisannya. Sebelumnya, sosok itu telah mengganggunya
hingga makhluk itu mengikuti dan membuatnya kesurupan. Tutur Bu Mediana sambil memperhatikan wajah pucat Intan. Dia juga bercerita tentang jalan masuk jin yang berbeda. Makhluk itu masuk ke tubuh seseorang di saat pikirannya kosong atau sedang melamun. Dan orang kesurupan mempunyai ciri yang berbeda. Ada yang langsung melakukan hal di luar nalar, semisal memanjat pohon padahal dia tidak pernah melakukannya. Ada juga yang merasuk secara bersamaan hingga terjadi kesurupan massal. Dan yang paling berbahaya adalah seperti yang terjadi pada Intan. Makhluk itu ikut selama berhari-hari. Beruntunglah ada yang menyadari kalau seseorang itu benar-benar kerasukan jin. Sedangkan cara membuang makhluk tersebut harus tahu jenis jin yang merasukinya. Makanya harus terjadi dialog agar makhluk itu bisa ditemukan kelemahannya. Setelah Intan kembali pulih, suruhlah dia mencari sampah yang sudah membuat makhluk itu merasukinya, agar makhluk itu menjauh dan tidak kembali. Dan tolong, perihal ini jangan diceritakan pada warga. Saya tidak mau mereka tahu bahwa ada kelebihan supranatural yang menempel di jiwaku. Saya ingin kehidupanku tetap biasa dan wajar. Ucap Bu Mediana sebelum pamit pulang. Suara kokok ayam menemani Bu Mediana keluar kamar. Dipandangnya Intan sejenak, lalu beranjak meninggalkannya yang masih terkapar di lantai dengan selimut membungkus tubuh kurusnya. Bu Mediana terlihat lelah dengan sedikit darah keluar dari telinganya. Dan itu dia sembunyikan dari penglihatan keluarga Intan, agar tidak ada rasa khawatir yang berlebih. Rahasia bukanlah hal yang mudah untuk disimpan. Setelah semua orang tahu bahwa Intan pulih dan telah kembali normal, tentu warga mendesak untuk mencari tahu orang yang berhasil menyembuhkannya. Meski keluarga Intan tidak membuka mulut, tapi berita tentang kehebatan Bu Mediana akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Dan perempuan itu tidak bisa menyalahkan takdir hidupnya. Dia terbuka bagi orang yang membutuhkan pertolongan darinya. Sementara Intan yang sudah kembali menjalani aktivitasnya, sepulang sekolah langsung menuju hutan pinus. Bersama Nisa dan Isa, dia mencari darah kotornya di sana. Mereka menyusuri tempat yang diingat Intan saat membuang bungkusan sampahnya. Dengan ranting pohon, mereka mencari dan terus mencari bungkusan pembawa sial itu. Bener di sekitar sini, Tan. Bener, tanda kita di situ. Lalu aku berjalan ke pagar itu dan melemparnya ke arah sini. Jawab Intan sambil menunjuk beberapa tempat. Mereka menyisir tiap semak hingga hari menjelang sore. Aduh, Isa tersandung sesuatu, lalu jatuh, tepat di samping Nisa yang tertutup semak. Dan tangannya menghantam bungkusan plastik yang mereka cari. Bungkusan itu menancap di nisan sebelah yang tinggal secuil. Isa bangkit sambil memperhatikan plastik tersebut pada Intan. Sambil menahan nafas, Intan mengecek isi di dalamnya. Setelah dipastikan bahwa itu barang yang dia cari, dia kembali mengikat plastik itu dengan rapat. Sebelum kembali, mereka bertiga melihat batu nisan yang masih tampak foto dan nama di sana. Sedikit bergumam,
Intan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat tanpa disengaja. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.